Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku kelas 12 OTKP 12 OTKP ya. Mulai dari OTKP 1, OTKP 2, OTKP 3. Pertama, saya ucapkan selamat. Anda patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa Anda sudah dinyatakan naik kelas dari kelas 11 ke kelas 12 OTKP. Naik kelas tentu saja ditandai dengan naiknya tantangan buat Anda. Tantangan dalam belajar, tantangan dalam hal yang lainnya. Ingat, ketika Anda lulus nanti, persaingan itu semakin hebat. Saya pernah bilang ketika Zoom meeting hari Jumat yang lalu, bahwa tantangan buat Anda bukan hanya sebatas tantangan dalam hal pembelajaran, tapi Anda harus berpikir juga bagaimana Anda bisa bersaing di era kompetisi saat ini. Saingan Anda bukan lagi berasal dari dalam negeri, bukan hanya berasal dari kampung Anda, tetapi saingan Anda itu dari luar negeri. Anda mungkin sering mendengar bagaimana TKA, tenaga kerja asing, masuk ke kita luar biasa. Dari Cina, kemudian dari negara lainnya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tentunya tidak boleh bersikap reaktif, tidak boleh bersifat represif atau mengedepankan kekerasan. Tetapi sikap Anda adalah bagaimana kita senantiasa meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita. Dengan kata lain, bagaimana kita selalu meningkatkan kompetensi kita. Dengan kompetensi yang tinggi, kita bisa bersaing dengan siapapun. Kita bisa bersaing dengan orang dari negara manapun. Karena tidak mungkin kita bisa bersaing tanpa kompetensi yang tinggi. Nah, inilah salah satu yang tugas kita bersama, tugas saya dan tugas Anda. Saya sebagai guru akan membimbing Anda mempunyai berbagai macam kompetensi. Membimbing Anda bagaimana Anda bisa siap bersaing dengan siapapun. Oke. Ini adalah pertemuan pertama kita, meskipun baru sebatas secara virtual, dan saya mohon maaf tidak bisa live stream, baik di Zoom meeting ataupun di Google Meet, karena ada hal-hal yang lain yang harus saya selesaikan. Tidak berarti saya harus menyepelekan Anda, tetapi inilah cara saya melayani Anda. Mungkin di pertemuan kedua, ketiga kita bisa melaksanakan live meeting. Dengan saya sekarang, mulai pertemuan ini sampai beberapa pertemuan ke depan di semester ganjil, kita akan belajar. Saya akan membimbing Anda dalam mata pembelajaran pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Baik. Untuk yang pertama, saya ingin menyampaikan bagaimana aturan main belajar dengan saya. Bagaimana proses pembelajaran PPKN bersama saya. Mungkin berbeda dengan guru-guru yang sebelumnya. Tetapi sebelum itu, sebelum kita membacakan aturan main, sebagai warga negara yang baik, maka marilah kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Saya harap Anda semua berdiri. Tanah airku, tanah tempatku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanah negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, saya akan bacakan dulu, saya akan sampaikan dulu aturan main dalam proses pembelajaran PPKN. Yang pertama, berpusat pada siswa. Artinya, Anda lah menjadi pusat belajar kita, bukan saya. Saya hanya sebatas fasilitator. Anda yang mencari tahu, mencari berbagai macam informasi kaitannya dengan proses pembelajaran. Yang kedua, kita serius, tapi kita juga santai, nggak perlu tegang. Dengan saya, Anda harus happy. Tidak boleh Anda tegang, apalagi stres dalam menghadapi pembelajaran dengan saya. Yang berikutnya, menyenangkan. Anda harus senang. Kalau tidak senang, Anda bilang ke saya. Anda WA ke saya, ataupun Anda telepon saya, Pak, saya kurang menyenangi pembelajaran Bapak pada hari ini. Maka kita akan senantiasa memperbaiki proses itu. Nah, yang paling penting, bahwa belajar itu dari awalnya ada perubahan mindset di sini. Jadi belajar mencari tahu, untuk menjadi tahu. Jadi belajar mencari tahu untuk menjadi tahu. Jadi Anda cari tahu sendiri, kemudian supaya apa? Supaya menjadi tahu. Sumber belajarnya bisa berupa buku, modul, PKN yang dapat kalian dapatkan di perpustakaan. Buku yang lainnya, Anda harus melek internet, melek buku juga, karena sekarang zamannya literasi. Baik literasi offline maupun literasi digital. Dan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat di sini bisa di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda, atau bisa lingkungan-lingkungan yang lainnya. Artinya semua hal itu PKN itu, semua hal yang ada di masyarakat itu dijadikan sebagai sumber belajar kita. Nah, kemudian evaluasinya bagaimana? Penugasan baik secara offline maupun online. Nah, secara offline nanti kalau kita sudah bisa masuk ke kelas tatap muka seperti biasa. Tapi untuk sementara waktu kita penugasan secara online. Saya tidak akan banyak-banyak memberikan tugas, tetapi ketika saya memberikan tugas harus Anda kerjakan. Kemudian ulangan harian secara offline ataupun online. Ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester, atau penilaian akhir semester. Kemudian ada proyek kewarganegaraan, kehadiran, keaktifan, serta sikap Anda seperti apa. Karena di PPKN ini sikap sangat menentukan. Ketika Anda nilainya bagus tapi sikapnya jelek, maka mohon maaf. Ketika saya berikan Anda nilai sikapnya C, maka kemungkinan besar Anda untuk naik sangatlah kecil. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Ada 4 materi yang akan kita pelajari. Saya yakin bisa tuntas. Yang pertama itu tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance, pengaruh kemajuan iptek terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Ini akan saya share, materi-materinya akan saya share setiap awal pertemuan babnya, setiap babnya. Nanti Anda lihat di Google Classroom-nya ada materi atau apa. Setiap bab itu akan ada paparan materi berupa handout yang saya bikin sendiri, atau bisa juga hal-hal yang lain, seperti tayangan video atau yang lainnya. Nah, ini Anda sudah tahu mungkin nomor HP saya, ada Facebook, ada email. Dulu masih musim lain, sekarang masih saya gunakan juga. Nah, silakan
untuk Anda, saya terbuka orangnya, silakan untuk bisa berkomunikasi dengan saya. Anak-anakku yang berbahagia, pada mulai pada pertemuan ini saya tidak akan langsung membelajarkan materi yang pertama, tetapi saya ingin mengajak Anda untuk kita merefleksi ataupun dalam bahasa agama yang saya anut, itu bermuhasabah diri. Seperti apa yang telah kita lakukan. Nah, ini saya ada paparan yang cukup bagus sebagai bekal Anda. Refleksi dan tindakan. To reflect and to act. Nah, ini saya terjemahkan dari sebuah tulisan berbahasa Inggris. Nah, perbedaan antara negara berkembang, disebut juga negara miskin, dengan negara maju, negara kaya, itu tidak tergantung pada umur negara itu. Ini konsep yang pertama. Mengapa ini saya sampaikan? Karena Anda sekarang menjadi orang dewasa. Secara politik, Anda sudah punya hak pilih. Secara yuridis, Anda pun sudah menjadi warga negara seutuhnya, karena usia Anda sudah 17 tahun. Ternyata kelas 12 itu kan 17 tahun. Artinya, Anda, apapun perbuatan Anda, itu menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Bahkan secara agama, Anda sudah akil balik. Artinya, amal apapun yang Anda lakukan, itu menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Nah, begitupun dalam konteks kenegaraan, Anda harus memahami betul apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara. Oleh karena itu, maka saya bekali dengan pemahaman bagaimana Anda sebagai warga negara untuk bisa merefleksikan diri Anda atau mengevaluasi diri Anda sebagai warga negara. Nah, kita lihat dalam konteks kehidupan bernegara. Pertama, perbedaan antara negara berkembang atau negara miskin dan negara maju atau kaya tidak tergantung pada umur negara itu. Apa buktinya? Contohnya India dan Mesir. India dan Mesir umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang dan miskin. Nah, kalau Anda baca sejarah, ada peradaban India, itu ada peradaban Sungai Nil. Di Mesir ada di India ada peradaban Sungai Gangga, di Mesir ada peradaban Sungai Nil. Ini luar biasa. Tetapi mereka tetap ada terbelakang dan miskin. Di sisi lain, Singapura, Kanada, Australia, dan New Zealand, negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun. Kita tahu, Singapura, Kanada, Australia, New Zealand merupakan koloni Inggris atau bekas jajahan Inggris. Tetapi saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia dan penduduknya tidak lagi miskin. Kalau Anda pernah hidup di Australia, sulit sekali mencari orang miskin. Di Singapura pun sama. Ya. Kemudian faktor yang lain, ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin. Mau tahu buktinya? Kita lihat. Jepang mempunyai area yang sangat terbatas. Daratannya 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Bahkan Jepang negaranya merupakan negara yang rawan akan gempa bumi. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Jepang laksana suatu negara industri terapung yang besar sekali mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya. Contohnya, Jepang mengimpor pasir besi dari Indonesia. Kemudian dia menjual kembali pasir besi itu ke Indonesia dalam bentuk apa? Dalam bentuk Toyota, mobil-mobil keluaran Toyota, Suzuki, motor, mobil. Jadi nilainya sudah sangat besar.
Dia beli murah bahan mentahnya dari Indonesia, kemudian setelah jadi, dia jual dan bikin pabriknya di Indonesia. Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi saat ini Swiss sebagai negara pembuat coklat terbaik dunia. Negara Swiss sangat kecil, hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Ada Nestle, adalah salah satu perusahaan makanan terbesar dunia. Selain itu, Swiss juga menjadi tujuan dari para bankir untuk menanamkan modalnya di sana. Karena aman. Nah, ini salah satunya. Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara terbelakang akan sependapat bahwa masalah kecerdasan pun tidak ada perbedaan yang signifikan antara negara kaya dan maju. Tadi yang pertama, umur negara terbantahkan, sumber daya alam pun terbantahkan. Sekarang bagaimana dengan intelijensi, dengan kecerdasan? Sama juga terbantahkan. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting penentu kemajuan sebuah negara. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju kaya seperti di Eropa. Contoh Prancis, Jerman, itu mayoritas warganya mayoritas imigran. Tapi luar biasa. Contoh Prancis di sepak bola. Hampir semua pemain timnas Prancis itu adalah imigran. Zinedine Zidane, pemain terbaik dunia, pelatih terbaik dunia juga. Bukan warga asli Prancis. Dia adalah warga keturunan. Mesut Ozil juga bukan warga negara asli Jerman. Dia adalah imigran. Tetapi memberikan sumbangsi yang tinggi bagi negaranya. Lalu apa perbedaannya? Kecerdasan bukan. Sumber daya alam bukan. Umur juga bukan. Lalu apa perbedaannya? Ini harus kalian pahami, harus kalian ketahui. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada sikap perilaku masyarakatnya yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Ternyata perbedaannya pada sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri. Singapura merdeka itu jauh lebih lama Indonesia dibandingkan dengan Singapura. Tapi lihat mentalitas orang Singapura. Sikapnya, Singapura menjadi negara maju. Australia pun sama, menjadi negara maju. Ternyata pada sikap perilaku masyarakatnya. Berdasarkan analisa di atas, perilaku masyarakat di negara maju ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-harinya mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, etika sebagai prinsip dasar kehidupan sehari-hari. Etika. Kita selalu mengingatkan etika. Jaga etika. Mengapa harus dijaga? Karena ini ternyata menjadi prinsip nomor 1 dalam yang memberikan kontribusi untuk kemajuan sebuah negara. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Kemudian hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Hormat pada hak orang lain. Cinta pada pekerjaan. Berusaha keras untuk menabung dan investasi. Mau bekerja keras. Dan tepat waktu. Prinsip-prinsip ini silakan Anda introspeksi diri. Apakah prinsip-prinsip tersebut sudah ada atau belum dalam diri kita? Sudah dilaksanakan atau belum? Nah, lihat ini. Di negara terbelakang atau miskin atau berkembang, hanya sebagian kecil masyarakatnya mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Coba lihat. Apa bedanya Anda, orang seusia Anda, manusia seusia Anda, yang rata 17 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dengan
rekan Anda di Jepang yang usianya sama dengan Anda. Mungkin saja di Jepang sudah bisa bikin HP. Nah, di kita mayoritas baru sebagai pengguna handphone. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Nah, karena kita bukan miskin atau terbelakang karena kurang sumber daya alam, atau karena alam yang kejam kepada kita. Kita terbelakang atau miskin karena perilaku kita yang kurang atau yang tidak baik. Kita kekurangan kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan yang akan memungkinkan masyarakat kita pantas membangun masyarakat, ekonomi, dan negara. Nah, artinya adalah bahwa kita tidak kalah kekayaan kita dengan negara lain, dengan negara maju sekalipun. Tetapi kita kehilangan etika, etos kerja, putus asa, gampang putus asa, dan segala macamnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu menebarkan pesan-pesan kebaikan, dan kita juga harus senantiasa mengintrospeksi diri kita. Anda evaluasi diri Anda, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda kelas 11. Mengapa peringkat Anda tidak naik-naik? Atau mengapa kompetensi Anda tidak naik-naik? Mungkin hal itu ya tadi. Anda kurang beretika, Anda kurang kerja keras, atau Anda gampang putus asa, Anda tidak melupakan kejujuran, melupakan rasa hormat kepada guru, atau kepada teman. Itu silakan Anda introspeksi. Karena apabila Anda ingin republik ini, negara ini maju, Anda ingin maju, maka kita harus berubah. Hasil evaluasi diri kita, kemudian kita jadikan sebagai landasan untuk berubah. Nah, jadi pada dasarnya, melalui pembelajaran PPKN ini, bukan hanya sebatas Anda tahu sila-sila Pancasila, hafal undang-undang dasar, tapi bagaimana Anda bisa menjadi manusia seutuhnya. Siapa manusia seutuhnya itu? Adalah manusia yang berkarakter baik tentunya. Manusia yang smart and good citizen. Manusia yang tergolong ke dalam warga negara yang cerdas dan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sama seperti halnya yang saya sampaikan tadi, bahwa pada pertemuan pertama ini saya tidak akan memberikan materi pembelajaran, tapi saya ingin mengajak Anda, silakan introspeksi Anda. Silakan introspeksi diri Anda, ke-9 nilai-nilai dasar tadi, apakah sudah Anda lakukan atau tidak. Saya ingin di kelas 12 ini Anda menjadi lebih baik lagi. Saya tahu ada yang bermasalah kemarin ketika rapat kenaikan, karena saya memimpin rapat kenaikan. Itu adalah masa lalu. Saat ini Anda harus lebih baik lagi. Karena apa? Ingat, tantangan yang luar biasa besarnya akan menghadang Anda apabila Anda lengah, Anda menyepelekan, maka Anda akan menjadi penonton. Ingat, 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu adalah ketika usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif. Siapa yang terlibat di dalamnya? Anda. Anda adalah termasuk salah satu bagian dari orang yang tergolong ke dalam bonus demografi. 2030, 10 tahun yang lagi. Anda bayangkan, 10 tahun yang akan datang, Anda mau jadi apa?
apakah jadi pengangguran, apakah jadi parasit, atau menjadi determinan faktor, menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah negara. Anda menjadi orang yang sukses. Ketika Anda 10 tahun yang akan datang, Anda datang ke saya dengan apa? Dengan berbagai macam prestasi dan kemajuan Anda. Yang muda, yang berkarya itu akan kelihatan nanti. Siapa yang bisa bersaing? Mereka yang bisa bertahan di era kompetisi ini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau jadi seorang penonton? Apakah mau menjadi seorang pemain? Lihat dalam permainan sepak bola, tidak ada istilah penonton termahal di dunia, tidak ada. Yang ada adalah pemain termahal di dunia. Sejelek-jeleknya Ronaldo, dia akan dibayar mahal. Tapi sebaik-baiknya penonton, dia tidak akan dibayar. Maka yang paling bijak adalah kita menjadi pemain. Seorang pemain yang bisa mengendalikan permainan, yang bisa berhasil dalam sebuah kompetisi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang, selamat belajar. Meskipun situasi saat ini jangan jadikan alasan untuk malas belajar, tetapi jadikan situasi saat ini Anda untuk bisa berkembang jauh lebih hebat, jauh lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.